mengisi beberapa pertanyaan di Aku Pintar. Nah, sekarang boleh dikeluarkan HP-nya. Nah, buka di Google Aku Pintar ID. Ikuti tes sekarang. Yuk coba tes gaya belajar minat pintar. Ikuti tes sekarang. Klik ikuti tes sekarang. Soalnya dibaca, teliti, diisi sesuai dengan yang ada pada diri kamu. Nah, yang kinestetik, tunjuk tangan yang kinestetik. Lalu, dan coba baca yang kinestetik. Apa baca SSK? Ya. Gaya belajar kinestetik dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Kamu lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestetik suka melakukan hal-hal yang menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta, seperti memanggil, jaring, nomor telepon, kadar telepon, genggam mereka. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukan. Yang auditori mana auditori? Auditori mana? Itu sorry apa? Auditori apa? Bacaannya di situ Fari. Gaya belajar kamu cenderung lebih Coba dikit. kuat. Gaya belajar kamu cenderung lebih kuat pada gaya belajar auditori yang mempunyai gaya belajar dengan cara mendengar, yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata, baik yang diciptakan maupun yang diingat. Gaya pembelajar auditori adalah di mana seorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang ia dengarkan. Penjelasan tertulis akan lebih mudah ditangkap oleh para pembelajar auditori ini. Namun di sisi lain, kamu juga memiliki gaya belajar visual dan kinestetik yang akan lebih menunjang cara belajar kamu agar maksimal. Gaya belajar visual mampu menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Sedangkan gaya belajar kinestetik adalah pembelajar yang mampu menyerap informasi melalui berbagai gerakan fisik. Oke, selanjutnya yang visual. Siapa perwakilan visual? Anggun, boleh Anggun? Gaya belajar kamu cenderung lebih kuat pada gaya belajar visual yang mampu menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian mempercayainya. Namun, di sisi lain, kamu juga memiliki gaya belajar kinestetik yang akan lebih menunjang cara belajar kamu agar lebih maksimal. Gaya belajar kinestetik adalah pembelajaran yang mampu menyerap informasi melalui berbagai. Sekarang silakan duduk berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nah, kan sekarang sudah duduk berkelompok. Di sini visual, di kelompok auditori, di sini kinestetik. Silakan menulis di bukunya apa sih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing gaya belajar yang kalian miliki. Oke, sudah selesai semua? Iya. Nah, kalau sudah, silakan perwakilan kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya. Yo, mulai dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan dan kekurangan gaya belajar visual. Kelebihan: mampu memahami materi pelajaran dengan lebih cepat karena visualisasi membantu menghubungkan konsep. Memiliki gaya ingat yang kuat terhadap informasi visual seperti warna, bentuk, dan gambar, serta lebih fokus saat belajar karena tidak mudah terganggu oleh suara sekitar. Kekurangan: kemudahan terdistraksi oleh lingkungan, kelemahan dalam memahami informasi lisan tanpa visual, dan kesulitan dalam tugas yang membutuhkan daya ingat verbal atau ketangkasan. Ya, Sekian itulah presentasi. diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok kelompok auditori. Ayo, siapa yang mau mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuat-kuat kita suaranya. Kelebihan gaya belajar auditori: kemampuan menghafal yang kuat, keterampilan komunikasi dan mendengarkan yang baik, serta pemohonan yang baik terhadap instruksi lisan. Kekurangan utama gaya belajar auditori: mudah terganggu suara berisik, kesulitan memahami materi visual atau tertulis tanpa penjelasan lisan, dan cenderung bergantung pada metode ceramah atau diskusi. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi. Selanjutnya dari kelompok kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya dari kelompok kinestetik akan membacakan kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan gaya belajar kinestetik: sulit untuk duduk diam waktu yang lama, kesulitan memahami materi yang hanya disampaikan secara teori dan atau verbal, membutuhkan alat bantu fisik untuk belajar, dan cenderung lemah dalam materi geografi. Kelebihan gaya belajar kinestetik: pemahaman yang lebih mendalam melalui praktek langsung, ingatan jangka panjang yang lewat, dan meningkatkan keterampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok kinestetik. Oke, jadi gaya belajar itu terdiri dari 3, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Nah, yang visual ini lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, kemudian grafik, warna, atau tulisan. Nah, orang yang gaya belajar visual juga dia senang membaca dan mencatat. Kemudian tertarik dengan tampilan visual diagram, mind mapping. Nah, orang yang bikin mind mapping itu dia lebih mudah menghafal materi pelajaran jika dibikin seperti peta konsep itu. Kemudian gaya belajar auditori lebih cepat tahan jika informasi disampaikan secara lisan. Nah, gurunya menyampaikan materinya secara langsung, dijelaskan. Kemudian dia juga senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan, dan mendengarkan suara guru. Kemudian mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Nah, yang terakhir gaya belajar kinestetik. Belajarnya lebih efektif dengan menyentuh, bergerak. Nah, jadi dia langsung mempraktekkan. Nah, tuh suka praktik, eksperimen, atau aktivitas fisik. Tuh, jika dia juga mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Jadi kalau kinestetik ini lebih suka dia yang praktek. Seperti itu ya. Manusia dalam 6 tipe kepribadian utama yang berkaitan dengan dunia kerja. Nah, jadi kalian sebenarnya tuh sudah memiliki potensi pada bidangnya masing-masing. Nah,
olahraga. Nah, itu lebih suka bekerja dengan tangan. Kalau investigatif, suka meneliti, berpikir logis, dan memecahkan masalah. Contoh bidang yang cocok di jurusannya itu sains, kedokteran, laboratorium, teknologi, itu dia suka meneliti. Kemudian yang ketiga artistik, ciri-cirinya imajinatif, ekspresif, dan suka berkreasi. Nah, contoh bidang yang cocok itu seni rupa, seni musik. Nah, kan ada kita yang suka bermain gitar, ada yang suka bernyanyi. Nah, itu berarti kalian lebih kepada artistik. Terus sosial, senang membantu orang lain. Nah, kalau senang membantu orang lain itu bidang jurusannya seperti psikolog, kemudian guru, dan itu konselor. Nah, itu orang-orang yang terlibat di bidang sosial. Selanjutnya eksperimen. Entrepreneur. Oh, misalkan kalian besok ketika tamat sekolah beberapa tahun kemudian kalian buka DO misalkan. Terus konvensional, orangnya teliti, suka keterlambatan, dan menyukai data. Itu biasanya orang-orang akuntan, administrasi, dan perbankan. Itu kalau orang-orang yang kerja di bank itu biasanya tipe kerjanya itu konvensional. Nah, seperti itu. Oke, sekarang ini ada LKPD. Silakan kalian isi bersama teman-teman kelompokmu. Nah, silakan tulis nama kelompoknya, kelas. Kemudian ayo mencocokkan gambar di bawah ini sesuai dengan gaya belajar. Misalkan melihat itu auditori atau visual atau kinestetik. Nah, yuk isi, silakan. Oke, sudah semua? Silakan perwakilan kelompoknya maju untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Ayo, tinggi boleh. Yang lain boleh, silakan disimak ya. Gambar yang pertama mata, itu gaya belajarnya apa? Visual, betul? Kalian sama? Nah, terus selanjutnya yang kedua itu telinga, auditori, betul? Ada yang lain? Tidak. Oke, selanjutnya yang tangan kinestetik. Oke, tepuk tangan untuk nah, Ibu berarti sudah paham semua ya. Apa itu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Nah, kira-kira dalam pelajaran bisa diterapkan? Bisa. Nah, nanti jika ada anak ibu yang kesulitan, mungkin ada yang kurang paham masih, boleh temui ibu, nanti akan ibu jelaskan ulang. Nah, oke, pertemuan kita pada hari ini cukup sampai sekian. Nah, sampai bertemu di minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.